Shalom, Tuhan memberkati. Bahwa Kristus yang ada di dalam hidup kita inilah yang membawa perjalanan. Bukan kita lagi. Bukan hidup menurut keakuan kita, tetapi hidup menurut apa yang dikatakan Tuhan. Haleluya, kasih setia Tuhan tidak terselami. Kasih setia Tuhan sepanjang masa. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mari kita akan memulai ibadah online GBS Haleluya Palur Solo. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Engkau izinkan kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan. Engkau jamah kami, Engkau urapi kami, para pemain musik, pemimpin pujian, juga pembawa firman Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah pada hari ini di dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan. Sehingga apa yang kami terima pada hari ini dapat menjadikan berkat bagi kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya dimanapun berada. Kita telah diizinkan Tuhan untuk mengikuti ibadah online saat ini, minggu pagi yang sangat cerah. Hati kita penuh sukacita karena Tuhan memberkati kita semua. Yesus kita adalah Yesus yang baik, Yesus yang setia. Mari kita pujikan bersama, kita sembah Allah kita. Kita puji Allah kita tinggikan nama-Nya. Haleluya. Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Kita panggil Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Syukur bagi Allah kita, Allah yang selalu memberkati kita. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sukacita bersama. Tiada terukur kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari kita sukacita bersama. Ye 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 ye. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, kasih setia Tuhan tidak terselami, kasih setia Tuhan sepanjang masa. Mari Bapak Ibu dan Saudara, tiba saatnya kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita siapkan hati jiwa roh kita. Terkadang persoalan datang silih berganti dalam kehidupan kita, tetapi jangan khawatir, Allah kita selalu peduli, Allah kita selalu mengerti kepada kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janji-Nya.
Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi. Sekarang ini kita hidup di zaman new normal. Kita harus mematuhi 5M. Yang pertama, jangan lupa kemana-mana kita pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur yang masih setia dengan ibadah online-nya, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita telah masuk di minggu terakhir bulan Januari. Sudah sebulan kita berada di tahun 2022. Berkat apa yang telah kita terima dari Tuhan? Atau mungkin sampai hari ini merasa belum menikmati berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, kita konsentrasi, kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Engkau berikan kesehatan yang sempurna kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online. Maka Tuhan, biarlah Tuhan kirimkan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat konsentrasi. Dengan ibadah online ini, kami dapat menikmati berkat yang Kau berikan kepada kami melalui firman yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, hati kami telah kami buka, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan, beberapa ayat firman Tuhan, kita akan konsentrasi dulu, dan kita akan melihat betapa hebatnya presiden kita, Bapak Jokowi, yang terkenal dengan pembuatan jalan baru, baik yang ada di Pulau Jawa, yang ada di pulau-pulau lain, bahkan sampai ke Papua. Orang luar negeri pun atau pemimpin-pemimpin luar negeri pun dia angkat jempol terhadap presiden kita. Kenapa Pak Jokowi konsentrasi dengan pembuatan jalan? Dengan pembuatan jalan ini Pak Jokowi memikirkan bahwa jika transportasi baik, maka rakyat akan terangkat, ekonomi rakyat akan terangkat. Bahkan daerah-daerah yang tadinya tidak terjangkau dapat dijangkau dengan baik, wisata-wisata dapat dikunjungi dengan baik. Hasilnya negara akan maju. Sepele kan? Hanya masalah jalan itu dapat mengangkat harkat martabat rakyat yang ada di situ. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Allah kita? Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 55. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sekali lagi, Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Apa yang tertulis di situ? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, masalah jalan. Apakah jalan itu? Jalan adalah prasarana yang menghubungkan tempat satu ke tempat lain, sehingga tujuan itu tercapai.
Jadi untuk sampai ke tempat lain, untuk sampai pada tujuan perlu dibangun jalan. Allah sudah siapkan. Nah, kalau sekarang kita ditanya, apakah tujuan hidupmu? Nah, repot kan? Bahkan repot sekali. Karena banyak orang yang tidak punya tujuan hidup. Mari jemaat, mari Bapak Ibu yang ikut online, sejenak merenung, apa toh tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Jangan-jangan tujuan hidupnya ini kayak lingkaran saja. Lahir, jadi bayi, jadi kanak-kanak, lalu masuk ke usia remaja, usia muda, usia dewasa, tua, dan mati. Atau mungkin kalau diukur dengan ilmu kepinteran, mereka mulai lahir, lalu menjadi kanak-kanak sekolah, remaja masih sekolah, kaum muda masih di perguruan tinggi, akhirnya lulus dari perguruan tinggi, mereka bersaing mencari kerja, selesai mencari kerja, mereka menjadi dewasa, punya harta dan sebagainya, tua, banyak masalah, dan akhirnya mati. Lingkarannya seperti itu. Apakah manusia yang diciptakan Allah hanya untuk hidup yang akhirnya sampai kepada mati itu saja? Atau mungkin Allah punya tujuan melahirkan manusia dalam dunia ini supaya manusia itu dapat menikmati. Apa yang dinikmati? Kebahagiaan hidup. Ya, kebahagiaan hidup. Dari kecil dia dimanja biar bahagia. Lalu dia menjadi pemuda biar bahagia, mencari kebahagiaannya sendiri. Lalu sampai tua mencari kebahagiaannya sendiri. Mestinya kan seperti itu. Tetapi banyak orang yang terjebak. Dari anak sudah punya masalah, remaja punya masalah, melakukan kenakalan remaja, pemuda punya masalah, dan akhirnya tuanya bermasalah. Tuhan tidak ciptakan model seperti itu. Tuhan ciptakan manusia yang dapat menikmati kebahagiaan. Ya, Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi semua ciptaan Allah yang berwujud manusia diciptakan oleh Allah untuk menikmati damai sejahtera, untuk menikmati harapan-harapan yang luar biasa. Semua ciptaan Allah yang berwujud manusia direncanakan oleh Allah untuk hidup penuh dengan damai sejahtera dan untuk hidup penuh harapan. Untuk sampai ke kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan kehidupan yang penuh harapan itu, Allah siapkan jalan. Dalam Yesaya 55 ayat 8. Jadi Allah telah siapkan jalan, telah diberitahukan kepada kita melalui Yesaya 55 ayat 8. Rancanganku itu bukan rancanganmu, jalanku itu bukan jalanmu. Nah, benarkah rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita? Mari kita lihat. Kadang manusia setelah diberi akal budi, setelah diberi kepandaian, manusia itu merasa bisa, merasa ngerti, merasa kuat, merasa punya dan segalanya.
Dengan kata lain, manusia jadi sombong. Ini yang seringkali terjadi. Orang yang sudah punya segalanya, orang yang sudah merasa berhasil, kesombongan mulai muncul. Padahal dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kelihatannya beribadah, kelihatannya menyanyi bersama, kelihatannya ikut mendengarkan firman Tuhan, tetapi hatinya itu jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena merasa berhasil, karena merasa dia bisa. Sehingga manusia model seperti ini, mereka menggunakan jalannya sendiri. Allah mengatakan bahwa jalanku itu bukan jalanmu. Nah, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri pasti tidak berada di jalan Allah. Oleh sebab itu, mari kita berhenti sejenak, kita melihat atau kita mulai menengok kehidupan kita. Apakah aku sudah menikmati damai sejahtera? Apakah aku sudah hidup di jalan Allah? Nah, begitu kita menengok, kita baru mungkin sadar. Kalau kita membuka hati nurani kita, ada kesadaran yang muncul di situ. Manusia harus berjalan pada jalan Allah. Lalu bagaimana untuk jalan pada jalan Allah itu? Ya, kita harus berani memasrahkan hidup kita kepada Allah. Satu contoh yang saat ini nyata dalam kehidupan keseharian kita. Kalau saya mau ke rumah salah seorang teman saya yang rumahnya itu di kota lain, yang saya tidak tahu tempatnya, sangat gampang. Saya telepon dia, lalu saya ngomong, aku diberi share log ya. Sang teman itu pasti dalam waktu singkat mengirim share log kepada saya. Sesudah share log diberikan, saya buka Google Map saya, lalu saya mulai berjalan dari tempat itu mencari tempat teman saya. Kalau saya nurut dengan Google Map-nya itu, sampai tidak tersesat, lalu tidak sulit, dengan catatan nurut. Kalau ada orang yang mengikuti Google Map sampai di tengah jalan dia merasa bahwa mungkin tidak di sini nih, mungkin belok kiri, padahal mapnya menunjukkan belok kanan. Iya, kita belok kiri, ya tersesat lagi. Kita akan terjebak dengan perasaan kita akan terjebak dengan keadaan kita. Nurut Google Map, maka kita akan dipimpin sampai tempat. Hari ini ada Google Map. Hati kita ini loh, kalau kepingin menikmati damai sejahtera, kalau kepingin menikmati hari depan yang penuh harapan, ya kita mengikuti Google Map-nya Allah, yaitu berjalan di jalannya Allah. Yang tadi mengatakan sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini mari kita pelajari, mari kita mengerti, dan mari kita lakukan supaya kita berada di jalan Allah. Nah, supaya kita berada di jalan Allah, apa yang harus kita lakukan? Ya pasrah. Kalau di dunia telepon kita ada Google Map, di dunia yang ada ini, di dunia yang nyata ini, hidup kita pasrahkan kepada Allah. Jadi Tuhan mengatakan untuk masuk dalam jalan Allah sangat mudah, karena tidak ada cara atau tidak ada syarat yang aneh-aneh untuk kita.
Syaratnya hanya Mazmur 37 ayat 5. Yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Sekali lagi, perhatikan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Menyerahkan kehidupan kepada Allah dan menyerahkan ini bukan hanya di mulut. Banyak orang yang mengatakan, banyak orang yang datang pada saya, Pak Pendeta, saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, tapi kok masih seperti ini? Salah rumus. Karena yang diserahkan baru mulutnya, belum kehidupannya. Yang diserahkan itu harus seluruh hidup. Ya tubuh kita, badan kita, jiwa kita, roh kita, kita serahkan pada Tuhan. Lalu izinkan Tuhan menguasai seluruh kehidupan kita. Izinkan Tuhan membawa kita berjalan dalam jalannya Allah. Daud berani mengatakan bahwa walaupun aku hidup di lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Daud tahu untuk berjalan di jalan Allah tidak semudah kita memilih jalan di dalam di kota kita atau di keadaan kita sehari-hari. Tetapi untuk ikut jalan Allah ini kadang-kadang kita akan ditertawakan oleh orang lain, kadang-kadang hati kita menolak, kadang-kadang pikiran kita tidak cocok. Tetapi mari kita bawa iman kita, kehidupan kita ini kita serahkan kepada Allah. Rasul Paulus berani mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus ada di dalam aku. Artinya apa? Bahwa Kristus yang ada di dalam hidup kita inilah yang membawa perjalanan. Bukan kita lagi. Bukan hidup menurut keakuan kita, tetapi hidup menurut apa yang dikatakan Tuhan. Nah, kalau kita berani hidup seperti itu, kita akan menikmati keberhasilan. Kita akan menikmati kedamaian di dalam dunia ini. Kita akan menikmati masa depan yang penuh dengan harapan. Kita akan berhasil, kita akan sehat, dan kita akan bahagia. Berhasil, sehat, dan bahagia. Ada orang yang berhasil, sehat, tapi hidupnya tidak bahagia. Ada orang yang berhasil, tapi tidak sehat. Ada orang yang sehat, tapi tidak berhasil. Janji Tuhan hari ini, rancanganmu bukan rancanganku. Rancangan Tuhan membawa kita pada kehidupan yang berhasil, yang sehat dan bahagia. Kalau belum, berarti kita masih salah jalan. Karena Tuhan mengatakan, jalanku bukan jalanmu. Hari ini dengan tegas, Tuhan kepingin membawa kita pada jalannya Tuhan. Tuhan kepingin membawa kita pada rancangannya Tuhan. Supaya dengan jalannya Tuhan dan rancangannya Tuhan, kita menikmati kehidupan di dalam dunia ini. Kehidupan yang berhasil, sehat, dan bahagia. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau berikan satu ayat yang menegur kami atau yang akan memimpin kami ke satu situasi bahagia, berhasil, dan sehat. Engkau telah berikan tawaran jalan-Mu Tuhan.
Engkau telah berikan tawaran rencanamu Tuhan. Dan hari ini kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk berjalan di jalan Tuhan dan siap masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita meninggalkan ibadah kita, mari kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan yang ada di gereja kita ada 1B 5M. Berdoa, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan jangan lupa mobilitas dikurangi. Yang kedua, tolong Bapak Ibu yang membuka ibadah online atau yang mengikuti ibadah online itu tekan yang biru, lalu puter ada gambar. Nah, di bawah gambar itu ada like. Tolong Bapak Ibu di like, karena like itu menjadi kesukaan bagi kami. Orang yang menyukakan orang lain akan diberkati. Amin. Sesudah di like, di komen Bapak Ibu, dikomentari. Karena komentar itu merupakan evaluasi kerja kami. Evaluasi kerja kru. Makin banyak komentar, makin disempurnakan. Makin disempurnakan. Dan di-share, dibagikan minimal 5 orang Bapak Ibu. Supaya dengan 5 orang ini penginjilan makin berkembang. Ya, penginjilan makin berkembang. Lalu berdoa agar ibadah online ini jalan terus. Walaupun banyak kendala. Kendala di alat, kendala di kru, kendala di cuaca, kendala di tempat. Tapi melalui doa Bapak Ibu kami percaya dapat berjalan dengan baik. Lalu sesudah itu doakan kru agar kru sehat, semangat, penuh sukacita dalam melayani Tuhan. Dan juga alat-alat doakan agar awet. Nah Bapak Ibu perlu ketahui, hari ini kami berada di rumah Ibu Sinta yang berada di Ngijo, Tasikmadu. Kalau Bapak Ibu kepengen dolan ke rumah Ibu Sinta, kami siap untuk mengantarkannya. Nah, mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh cinta, Allah kami yang penuh kasih, terpujilah Engkau ya Allahku, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allahku atas berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, atas penyertaan-Mu. Dan terima kasih karena Engkau telah berikan kepada kami negeri Indonesia ini. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam alam Indonesia yang penuh kekayaan. Dan biarlah Engkau ajarkan kami untuk kami bisa bertanggung jawab terhadap alam Indonesia ini. Dan biarlah kami juga bisa mengucap syukur dengan memelihara alam ini dan kami tidak merusaknya. Dan kami juga berdoa ya Allahku untuk pemimpin negara kami. Biarlah Engkau berkati pemimpin negara kami dari pusat hingga tingkatan daerah. Biarlah Engkau berikan kepada para pemimpin negara kami, para pemimpin-pemimpin yang di daerah, kebijaksanaan dan cinta kasih yang dari Engkau. Dan terlebih dari itu ya Allahku, berikanlah mereka rasa takut akan Engkau. Biarlah para pemimpin kami bisa mendatangkan damai sejahtera. Biarlah para pemimpin kami bisa menaungi, melindungi masyarakatnya yang ada di Indonesia ini. Dan Allahku yang penuh cinta, penuh kasih, ajarkanlah kepada kami rakyat Indonesia ini untuk bisa mendukung para pemimpin-pemimpin kami yang takut akan Engkau. Dan biarlah kami juga bisa membangun negeri ini dan membangun sikap mental bangsa dan negara kami, sehingga kami bisa mewartakan damai sejahtera
Dan biarlah kami bisa membagikan sukacita kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu. Kami bisa menjadi kitab-kitab yang bisa dibaca dan menjadi garam di sekeliling kami. Sertailah setiap langkah kami ya Allahku, karena Engkau yang akan senantiasa menuntun kami pada rancangan damai sejahtera-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allahku, karena kami masih sering melakukan kesalahan-kesalahan dan sering membelot dan melawan Engkau. Ampunilah kami dan mampukanlah kami untuk kami berbalik arah menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang penuh cinta kasih, menurut pada Engkau, takut akan Engkau. Ya Allahku, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah Engkau saja yang sertai kami. Lindungilah bangsa kami, lindungilah kami semua ini dalam situasi saat ini, situasi pandemi yang tidak menentu. Biarlah kami tetap punya pengharapan bahwa Engkau akan melepaskan kami semua dari segala permasalahan ini, karena hanya di dalam Engkau ada jalan keluar. Engkaulah kunci jawaban dari segala persoalan ini. Dan biarlah di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi, kami hanya memandang Engkau. Kami tidak berputus asa, tapi kami yakin dan percaya damai sejahtera adalah rancangan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Allahku, terima kasih untuk semuanya ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu, berkatilah kami. Terima kasih Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk sampai di tempat ini, dan kami berdoa untuk keluarga Ibu Sinta supaya Tuhan berkati dengan berkat yang luar biasa, dan berkat-Mu akan disaksikan kepada setiap orang bahwa rumah yang dipakai untuk ibadah akan diberkati dengan berkat yang melimpah. Kami berdoa pula Tuhan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan jamahan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Suheni, Bapak Paulus Sugito, Pak Budi, Lili, Pak Bogo, Bude Marto, Ibu Happy, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, dan Yeski Kurniawan, yang hari ini sudah Kau jamah, sudah Kau sembuhkan, tinggal menikmati pemulihannya. Dalam nama Yesus, sisa penyakit kami hancurkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Octavianus Indrawijaya yang masih membutuhkan organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Iman Hartono yang jantungnya kurang beres. Kami berdoa untuk Naomi yang juga jantungnya perlu Kau jamah. Kami berdoa untuk Bapak Sriono yang kakinya lemah. Kami berdoa untuk Pak Sarjono yang stroke. Kami berdoa untuk Ibu Salami yang migrain. Kami berdoa untuk Ibu Wagini yang badannya lemes. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo yang jatuh, kakinya sakit. Kami berdoa untuk Asid yang juga operasi kaki dan jarinya Tuhan. Biar Engkau cepat menyembuhkannya. Kami berdoa untuk Rachel yang dinyatakan oleh dokter kanker stadium 1. Kami berdoa untuk Satria yang operasi jari-jari tangan. Kami berdoa untuk Ibu Sugiyarti yang kerongkongannya sakit, dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan Engkau pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, sisa penyakit yang ada dalam tubuh-Mu kami hancurkan, dan Engkau telah disembuhkan. Kami masih berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, dan Mbah Darto. Tolong Tuhan jamah imannya. Dengan iman yang Kau tumbuhkan, maka mereka sehat, mereka kuat dan bersaksi bahwa Engkau luar biasa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan akan buka tingkap-tingkap langitnya, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu.
Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.